Meskipun belum resmi diumumkan jika Manchester United berhasil mendapatkan Ruben Amorim untuk menggantikan Erik ten Hag, raksasa Premier League ini sudah mengetahui identitas rekrutan pertama mereka pada bulan Januari mendatang. Menurut outlet terkemuka Portugal, Bola, Manchester United tampaknya sudah mendekati seorang pemain yang mereka minati beberapa bulan yang lalu, Giovanni Quenda dari Sporting Lisbon, yang saat ini dilatih oleh siapa lagi kalau bukan Ruben Amorim. Di usia hanya 17 tahun, Quenda belum benar-benar bersinar dan hanya mencetak 1 gol dalam 9 pertandingan musim ini menurut Transfermarkt. Namun jelas bahwa Amorim melihat potensi dalam diri pemain muda ini dan United ingin menunjukkan dukungan kepada manajer dengan asumsi pelatih Sporting saat ini benar-benar menandatangani kontrak dengan raksasa asal Inggris tersebut. Ruben Amorim dikabarkan merapat ke Manchester United. Pelatih Sporting Lisbon itu angkat suara. Usai laga, Amorim angkat suara soal kabar yang menyebut dirinya merapat ke MU. Ia menegaskan kepindahannya belum terjadi. Amorim mengakui MU memang menebus klausul pelepasannya. Meski begitu, ia mengaku belum semuanya tuntas. Andai resmi ke Manchester United, Amorim akan meneruskan pekerjaan Erik ten Hag. Manajer asal Belanda itu sebelumnya dipecat usai gagal mengangkat performa tim. Dan MU saat ini hanya di peringkat ke-14 klasemen sementara Liga Inggris. Ruben Amorim buka suara tentang potensi jadi manajer Manchester United. Pria berusia 39 tahun itu tidak menepis kabar tersebut. Akan tetapi menyebut negosiasi belumlah tuntas. Ruben Amorim baru saja memimpin Sporting Lisbon pada laga Taça Liga melawan Nacional pada hari Rabu 30 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Pada duel di Stadion José Alvalade itu, Sporting Lisbon meraih kemenangan dengan skor 2-0. Laga ini diyakini sebagai perpisahan antara Ruben Amorim dengan Sporting Lisbon. Namun sang pelatih belum bisa memberikan konfirmasi karena belum mencapai kata sepakat dengan pihak Manchester United. Ruben Amorim memastikan belum tercapainya kesepakatan dengan MU, namun negosiasi sedang berjalan. Bukan tidak mungkin mantan pelatih Sporting Braga itu akan jadi manajer baru Setan Merah sebelum akhir pekan ini. Ruud van Nistelrooy, sosok legendaris di lini depan Manchester United, kembali ke Old Trafford kali ini sebagai pelatih dan diharapkan mampu menghadirkan permainan menyerang dan berorientasi pada gol. Sebagai pemain, Van Nistelrooy dikenal sebagai rubah di kotak penalti. Ia memiliki kemampuan untuk mengendus peluang dan bergerak secara efektif di antara bek lawan, selalu mengintai momen terbaik untuk memanfaatkan umpan terobosan. Dengan gaya bermain yang seperti tersebut, Manchester United asuhannya diperkirakan akan mengandalkan penyerang yang memiliki naluri gol tinggi. Namun pertanyaannya adalah, siapa yang bisa ditugaskan Van Nistelrooy untuk sebagai penyerang utama dalam formasi tersebut? Laga melawan Leicester City malam nanti akan menjadi kesempatan untuk menyaksikan bagaimana Van Nistelrooy mengimplementasikan ide-idenya di lapangan. Manajer Liverpool Arne Slot turut merasakan kesedihan setelah mendengar Erik ten Hag dipecat Manchester United. Namun ia yakin Erik ten Hag akan kembali melatih tim besar kelak. Kabar pemecatan ten Hag ditanggapi oleh Arne Slot. Pelatih Liverpool turut bersedih melihat rekan senegaranya itu kehilangan pekerjaannya. Arne Slot menilai Erik ten Hag adalah sosok pelatih yang berkualitas. Oleh karena itu, Arne Slot yakin Erik ten Hag akan segera mendapatkan pekerjaan baru. Ruben Amorim sepertinya akan jadi manajer baru Manchester United. Ruben Amorim pada aspek taktik punya pendekatan yang sama sekali berbeda jika dibandingkan manajer sebelumnya, Erik ten Hag. Lantas seperti apa taktik yang dipakai Ruben Amorim di Sporting Lisbon? Formasi menyerang 3-2-5. Formasi dasar yang dipakai Ruben Amorim adalah 3-4-3. Ya, dia memakai 3 bek sejajar di lini belakang. Formasi dasar yang dipakai Amorim berbeda dengan Erik ten Hag.
Ketika menyerang, formasi itu berubah menjadi 3-2-5. Dua wingback akan mengisi area winger, sedangkan winger akan berada di area kotak penalti agar menciptakan keunggulan pemain di jantung pertahanan lawan. Pada skema bermain yang dibangun Ruben Amorim, wingback akan mendapatkan peran krusial sebab mereka dituntut untuk diserang maupun menyerang. Dari 3-4-3, Ruben Amorim mengubah formasi menjadi 3-2-5 ketika menguasai bola. Nah, saat tanpa bola, Ruben Amorim mengubah formasi jadi 5-2-3. Jadi wingback akan ada di belakang untuk menjaga kelebaran. Rata-rata penguasaan Sporting Lisbon dari 9 laga awal Liga Primer Portugal 2024-2025 ini mencapai 65,3%. Angka itu merupakan yang tertinggi dibanding klub lain, termasuk Porto 60,5 dan Benfica 61,2. Angka di atas menjadi bukti bahwa Ruben Amorim ingin Sporting Lisbon bermain dengan penguasaan bola yang dominan, namun dia juga bisa menerapkan gaya bermain pragmatis. Selain mengubah formasi awal 3-4-3 jadi 5-2-3, Ruben Amorim juga meminta pemain depan ikut bertahan di Liga Primer Portugal. Sporting Lisbon memenangkan 5 duel di sepertiga akhir area permainan per laga. Ruben Amorim meminta pemain depan untuk ikut melakukan duel-duel dan merebut bola dari lawan. Formasi 3-4-3, Ruben Amorim tidak membutuhkan jasa pemain nomor 10 atau playmaker dengan gaya tradisional. Ruben Amorim cenderung memakai dua gelandang sebagai pivot ganda. Lantas bagaimana nasib Bruno Fernandes? Ruben Amorim mungkin akan memainkannya sebagai winger. Peran ini sudah tidak asing lagi bagi Bruno Fernandes. Manchester United pantas saat menginginkan Ruben Amorim sebagai pengganti Erik ten Hag di kursi manajer. Amorim memiliki statistik luar biasa selama menangani Sporting Lisbon. Manchester United bukan tanpa alasan tertarik meminang Amorim. Pelatih 39 tahun memiliki statistik mengerikan di Sporting Lisbon. Amorim tercatat menangani Sporting Lisbon sejak 4 Maret 2020 silam. Sejak saat itu Amorim tercatat sudah memimpin Sporting dalam 238 laga di semua kompetisi. Hasilnya dari jumlah tersebut Sporting Lisbon asuhan Amorim tercatat hanya kalah 33 kali. Dari 238 pertandingan, Amorim tercatat 171 kali membawa Sporting meraih kemenangan, sedangkan 34 laga sisanya berakhir imbang. Artinya persentase kemenangan Sporting Lisbon mencapai 71,85% dari 238 pertandingan. Sporting Lisbon asuhan Ruben Amorim tercatat mencatatkan 517 gol dan kebobolan 195 kali. Artinya produktivitas gol Sporting Lisbon mencapai plus, yaitu 322 gol. Ruben Amorim memiliki prestasi cukup mentereng bersama Sporting Lisbon. Amorim 2 kali sukses membawa Sporting Lisbon menjadi juara Liga Portugal 2020, 2021, dan 2023-2024. Amorim juga mempersembahkan trofi Taça da Liga sebanyak 2 kali. Ada pula trofi Piala Super Portugal pada tahun 2021 silam. Sebelum menangani Sporting, Amorim sempat membesut Braga dan mempersembahkan trofi juara Taça da Liga di musim 2019-2020. Dwight Yorke, mantan penyerang Manchester United, mengungkapkan ketidakpahamannya mengenai keputusan Ruud van Nistelrooy untuk tetap di klub setelah pemecatan Erik ten Hag. Menurut Dwight Yorke, jika ia berada di posisi Van Nistelrooy, ia akan memilih untuk meninggalkan klub daripada menerima posisi pelatih interim. Dwight Yorke menilai bahwa Ruud van Nistelrooy seharusnya mempertimbangkan kembali keputusan untuk menerima posisi interim ini. Ia mencatat bahwa ketika Ruud van Nistelrooy diangkat ke staf pelatih Erik ten Hag, banyak yang sudah memperkirakan skenario seperti ini akan terjadi. Dengan mengambil posisi sementara, Ruud van Nistelrooy beresiko memasukkan namanya ke dalam perbincangan untuk posisi permanen. Dalam pandangan Dwight Yorke, langkah Van Nistelrooy bisa saja menempatkan pada posisi yang lebih baik untuk masa depan, tetapi juga bisa membawa konsekuensi yang tidak diinginkan jika hasil tim tidak memuaskan.
Manuel Ugarte bisa memainkan peran yang penting di Manchester United jika Ruben Amorim ditunjuk sebagai manajer, sebab saat masih bermain di Sporting Lisbon, Ugarte jadi salah satu andalan Ruben Amorim. Ugarte pernah bermain untuk Sporting Lisbon sebelum dibeli Paris Saint-Germain dan kini bermain untuk MU. Saat ini di Sporting Lisbon, Ugarte jadi pemain yang sangat diandalkan oleh Amorim. Selama 2 musim membela Sporting Lisbon, ada 85 yang dimainkan Ugarte di semua ajang. Jumlah yang bisa menjadi bukti bahwa Ugarte adalah pemain kunci Sporting Lisbon. Secara taktik, Amorim memang butuh pemain dengan tipe Ugarte. Formasi dasar Amorim adalah 3-4-3 dengan 2 pivot di tengah. Amorim memasang 2 gelandang bertahan sekaligus. Jadi Ugarte sangat cocok dengan taktiknya. Ruben Amorim dilaporkan tidak akan ke Old Trafford seorang diri. Pria berusia 39 tahun itu akan membawa gerbong dengan 3 asisten Sporting Lisbon yang ikut gabung Manchester United. Menurut CNN Portugal, Amorim ingin membawa 3 asistennya di Sporting Lisbon. 3 asisten tersebut antara lain Carlos Fernandes, Adelio Candido, dan Jorge Vital. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama bekerja sama dengan Amorim.